Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jadi, pada saat ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi perkembangan komputer modern dari PC, internet, mobile computing, hingga AI dan komputasi kuantum. Tetapi sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adin Syahid Nugraha dengan NIM 2514011068. Perkenalkan, saya Adinda Egierna Plawi dengan NIM 2514011143. Perkenalkan, saya Mauza Priza Parinduri dengan NIM 2514011020. Perkenalkan, nama saya Rafli Saputra dengan NIM 2514011122. Baik, izinkan kami untuk memaparkan materi kami. Oke, saya Adin. Di sini saya akan membahas apa itu personal komputer atau yang disingkat sebagai PC. Personal komputer ini adalah jenis komputer yang ditujukan atau diperuntukkan untuk keperluan perorangan, keperluan pribadi gitu. Nah, kalau dari kata-kata itu kita bisa simpulkan bahwa personal komputer ini dia perlu cukup kecil untuk bisa digunakan secara perorangan dan membutuhkan daya yang cukup sedikit juga, tapi dia perlu memiliki fitur yang cukup banyak juga. Nah, oleh karena itu komputer generasi pertama tidak memenuhi kriterianya. Kenapa? Karena komputer generasi pertama dia masih menggunakan yang namanya teknologi tabung vakum. Teknologi tabung vakum ini dia bentuknya seperti bolam, dan dia membutuhkan daya yang cukup besar dan ukurannya itu sangat besar. Jadi tidak bisa untuk keperluan pribadi. Nah, makanya di sini saya mulai dari generasi kedua. Komputer yang pertama kali diakui sebagai komputer personal komputer oleh Museum Sejarah Komputer di Amerika itu ada Ken Bak 1. Ken Bak 1 ini sudah menggunakan integrated circuit yang ada pada generasi ketiga, tapi dia masih lebih banyak menggunakan transistor yang ada pada generasi kedua. Makanya saya masukkan juga generasi kedua. Nah, perbedaan utama dari transistor generasi kedua dengan transistor generasi ketiga, transistor generasi ketiga ini jauh lebih kecil ukurannya. Jadi dia bisa masuk ke dalam integrated circuit ini. Nah, bentuk dari Ken Bak 1 ini sendiri, dia masih bisa dibilang nggak seperti komputer modern lah. Kan komputer modern itu ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada monitornya. Ken Bak 1 ini bentuknya kubus, kotak aja dia. Terus ya kita bisa tahu outputannya itu dari ada kayak lampu LED kecil-kecil gitu, nyala atau mati gitu. Nah, kita masukkan inputnya itu pakai saklar. Jadi kita nggak pakai nggak pakai ini keyboard. Nah, di generasi berikutnya, generasi keempat, dikembangkan lagi eh, chipnya itu jadi bisa lebih kecil lagi. Karena bisa lebih kecil lagi, bisa lebih banyak lagi dalam integrated circuit itu chipnya. Nah, di sini muncul beberapa komputer yang lumayan berpengaruh. Yang pertama salah satunya ada ini, Altair 8800. Altair 8800 ini dia bentuknya masih kayak Kemba 1, masih kotak juga. Outputannya masih dari LED juga, dan dia masih pakai saklar juga untuk inputannya. Tapi ya karena sudah lebih banyak chipnya, jadi yang bisa dilakukannya juga lebih banyak gitu. Lebih lebih banyak lah yang fiturnya. Di sini yang saya jadikan contoh ada Apple 2. Apple 2 ini bentuknya sudah mirip sama komputer modern, cuman dia masih tebal gitu. Masih tebal kali. Monitornya masih kayak pakai TV tabung gitu kalau dibilang. Ada juga nanti namanya Osborne. Osborne ini bentuknya mirip Canva, tapi dia punya monitor dan dia juga punya keyboard. Monitor pada Osborne ini kecil dia di tengah-tengah gitu. Kecil di tengah-tengah. Contoh lainnya juga ada apa namanya? IBM 1. IBM 1 ini dia
komputer yang menstandarisasi operating system gitu. Nah, VPN. Di komputer generasi kelima itu komputer yang mulai dari tahun 1980-an sampai sekarang. Nah, di situ seperti tadi chipnya makin kecil lagi, jadi makin banyak lagi chip yang bisa dipasangkan ke dalam sirkuit tadi itu, sehingga kemampuan dari komputernya juga makin besar. Di tiap peningkatan generasi komputer ini juga efisiensi daya juga makin meningkat. Berikutnya saya akan membahas internet. Nah, internet adalah singkatan dari interconnected networking, yang berarti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia. Berarti ini maksudnya internet itu mengintegrasikan, menghubungkan. Nah, yang pertama kali internet itu dibuat itu tujuan awalnya untuk militer, keperluan militer, oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek yang namanya ARPA pada tahun 1969. Internet yang mereka kembangkan, mereka namakan ARPANET. Nah, ARPANET. Pada tahun 1970, mereka berhasil menghubungkan lebih dari 10 komputer. Nah, lalu berikutnya ya ada ide untuk mengembangkan internet untuk dikomersikan gitu. Muncullah sistem komunikasi pertama, generasi pertama, atau yang kita kenal sebagai 1G. 1G ini muncul pada tahun 1980-an. Layanan yang diberikan oleh 1G ini ada panggilan suara menggunakan teknologi sistem analog. Jadi 1G ini belum bisa mengirimkan data, dia masih hanya bisa mengirimkan panggilan suara. Nah, sistem 1G ini dikembangkan didasari sistem AMPS. Cuman dia bisa juga di sistem NMT sama TACS. Lalu karena tadi belum bisa mengirimkan data, mereka ingin mengembangkannya lagi supaya ada internet yang bisa mengirimkan data juga. Nah, muncullah nanti namanya 2G. 2G ini komputer sistem komunikasi generasi kedua. Muncul pada tahun 1990-an. Nah, di sini sudah bisa mengirimkan data, jadi sudah bisa pesan-pesanan, udah bisa SMS-an, dan juga bisa panggilan suara. Tapi kelemahannya ya masih belum bisa mengirimkan data kompleks seperti video. Nah, karena belum bisa mengirimkan data kompleks seperti video, dikembangkanlah internet generasi ketiga yang muncul pada tahun 2000-an. Nah, internet generasi ketiga ini sudah bisa melakukan panggilan video atau video call, juga bisa tadi mengirimkan data itu, dan juga bisa mengirimkan suara gitu. Nah, untuk internet yang pertama kali masuk ke Indonesia itu, generasi sistem komunikasi yang pertama kali masuk di Indonesia itu, yang generasi ketiga ini, 3G ini, dikembangkan oleh Prodi Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, tapi 3G ini punya kekurangan lain, yaitu jangkauannya yang masih terbatas. Jadi pada saat itu, internet 3G ini cuma bisa diakses di sekitaran Universitas Indonesia itu aja gitu. Baru muncullah 4G. 4G ini internet yang memberi banyak perubahan gitu, banyak peningkatan. Nah, Magic ini singkatan dari fitur-fitur baru yang ada di 4G ini. M itu untuk mobile multimedia, A-nya untuk A-nya untuk anywhere, G-nya untuk global mobility solution, I-nya untuk integrated networking, C-nya itu customized networking. Nah, mobile multimedia solution itu maksudnya apa? Itu maksudnya dia memberikan layanan multimedia yang luas. Jadi kita bisa kayak streaming,
banyak hal lah pokoknya bisa dilakukan. Jadi kayak bisa main game juga lebih lancar gitu. Anywhere ini mengacu pada jangkauan dari 4G ini. 4G ini memiliki jangkauan yang sangat luas, seluruh dunia lah bisa dibilang. G, Global Mobility Solution. Karena tadi dia bisa diakses di mana saja, jadi dia memberikan solusi untuk mobilitas global. I-nya ini kan integrated, berarti penggabungan. Ini integrated ini mengacu pada konvergensi jaringan kabel dan nirkabel. Nah, jadi konvergensinya itu penggabungan jaringannya ini untuk layanan kayak LAN, Bluetooth dan GSM itu dia dijadikan sistem jaringan yang layanannya itu berbasis IP. Nah, C-nya itu customized service. Tadi. Customized service ini maksudnya dia bisa digunakan untuk disesuaikan untuk keperluan pribadi gitu. Layanannya bisa disesuaikan untuk keperluan pribadi. Baru yang internet yang ada pada saat ini ada namanya 5G. 5G ini pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019. Nah, apa yang baru di 5G ini ya kecepatannya itu 600 kali lebih cepat dari 4G. Diklaim 600 kali lebih cepat dari 4G dan 10 kali lebih cepat dari layanan fiber optik di rumah. Layanan fiber optik ini layanan yang kayak pakai kabel gitu dia. Sekarang internet yang sedang dikembangkan itu ada namanya 6G. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Moza. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mobile computing. Nah, mobile itu artinya sesuatu yang mudah dibawa kemana-mana, sedangkan computing itu artinya komputasi. Jadi apa sih mobile computing itu? Mobile computing itu adalah kemajuan teknologi komputer yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa kabel, sehingga mudah dibawa kemana-mana ataupun berpindah tempat. Jadi contoh mobile computing itu di zaman sekarang seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu handphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Nah, gimana sih sejarah perkembangan mobile computing? Pertama itu ada namanya Dynebook pada tahun 1968. Alan Kay mengembangkan konsep komputer portable untuk pendidikan anak dengan Graphical Control Interface, yang mana Graphical Control Interface ini merupakan cikal bakal sistem operasi modern. Nah, bentuk dari Dynebook ini seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada Grid Compass 1100 pada tahun 1982, yaitu komputer portable ultralight dengan desain lipat. Harganya ini sangat mahal sehingga hanya kalangan militer dan NASA aja yang mampu membelinya. Selanjutnya ada Osborne 1 pada tahun 1981, yaitu komputer portable pertama yang diproduksi secara massal dan sukses secara komersial. Nah, dia ini beratnya itu 10,7 kg, mendukung sambungan listrik, ada baterai cadangan, modem port, ada keyboard, dan penyimpanan data floppy drive 5 1/4 in yang berjumlah 2. Nah, jadi Osborne 1 ini berat dan kurang praktis. Selanjutnya ada Compact Portable pada tahun 1983, yaitu laptop pertama yang kompatibel dengan IBM PC. Compact Portable ini juga masih sama dengan Osborne 1, dia berat, namun Compact Portable ini tanpa baterai dan dia menggunakan MS-DOS. Compact Portable ini juga masih kurang praktis. Selanjutnya ada Gavilan SC pada tahun 1984, yaitu laptop dengan touchpad pertama, layar LCD, prosesor Intel 80168, dan sudah bisa dilipat. Nah, jadi touchpadnya ini berada di atas keyboard. Selanjutnya ada Bonewell 2 pada tahun 1985, menggunakan RAM 64 KB, floppy drive 3,5 inci, layarnya LCD. Nah, Bonewell ini cukup sukses pada masanya. Selanjutnya ada Compact SLT 286 pada tahun 1988, yaitu laptop pertama dengan baterai, hard disk, dan LCD yang beresolusi VGA penuh, yang mana ditujukan untuk kalangan bisnis. Lalu ada Sharp Multicolor 386 PC 8041 pada tahun 1990, yaitu laptop dengan prosesor Intel 80386 dengan RAM 2 MB, hard disk 40 MB, dan juga frekuensi clock-nya mampu mencapai 20 MHz.
Selanjutnya ada USB interface pada tahun 1997. Dengan hadirnya port USB ini, hampir semua perangkat dapat terhubung dengan notebook ataupun laptop sehingga membuat laptop lebih universal. Jadi USB itu menyederhanakan konektivitas antar perangkat dan meningkatkan fleksibilitas dari laptop. Lalu ada WLAN untuk semua, yaitu pada tahun 1999. WLAN itu adalah Wireless Local Area Network, yang mana penggunaan WLAN ini membuat notebook ataupun laptop bisa terhubung dengan internet dan jaringan kantor di mana aja tanpa perlu menggunakan kabel. Jadi WLAN ini membuat laptop benar-benar mobile, karena pengguna itu tidak lagi bergantung pada kabel jaringan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an sampai 2000-an, telah muncul berbagai perangkat mobile seperti laptop, PDA atau Personal Digital Assistant. PDA ini sempat booming di awal tahun 2000. Fitur-fitur yang ada tuh seperti kalkulator, jam, akses internet, internet browser, radio, kamera, mencatat alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu ada smartphone, internet tablet, dan juga wearable computer. Wearable computer ini adalah komputer yang digunakan langsung di tubuh. Contohnya itu kayak smartwatch, ada smart glasses, dan sebagainya. Lalu pada tahun 2000-an sampai 2010-an, berkembanglah aplikasi mobile. Itu yang pertama ada push email, misalnya BlackBerry sekitar tahun 2003 sampai 2005. Push email wireless ini pertama kali digunakan oleh device BlackBerry. Lalu yang kedua ada BlackBerry Messenger atau disingkat BBM pada tahun 2005. BBM ini digunakan untuk bertukar pesan. Lalu yang ketiga ada mobile banking, digunakan untuk transaksi, mulai berkembang luas sekitar 2000-an akhir. Baik, sekian materi dari mobile computing. Selanjutnya mengenai artificial intelligence akan dijelaskan oleh Adinda. Halo teman-teman, saya Adinda Giarna Pawi dengan NIM 251401143. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai AI atau Artificial Intelligence. Pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan kata-kata AI, dengan penggunaan AI nih. Jadi AI ini itu sudah sangat berkembang di zaman sekarang ini teman-teman. Tapi masa sih kita menggunakan AI tapi kita nggak tahu sejarahnya, kita nggak tahu pengertiannya. Sayang banget ya teman-teman. Jadi mari kita kupas tuntas di materi ini. Jadi Artificial Intelligence atau sering juga disebut AI, yaitu artinya adalah sistem kecerdasan buatan, yang memiliki arti adalah salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada perkembangan teknologi yang mampu meniru kemampuan manusia dalam memahami dan memproses informasi, data, dan sebagainya. Jadi teman-teman, sebenarnya sejarah perkembangan teknologi AI ini itu tuh telah dimulai sejak abad ke-19. Walaupun sebenarnya istilah AI ini tuh baru dikenal pada tahun 1996 nih teman-teman. Jadi, seperti ini. Pada tahun 1837, Charles Babbage, yaitu adalah seorang ahli matematika Inggris, dia itu mengembangkan mesin analitik yang dikenal sebagai mesin Babbage. Yang mana mesin Babbage ini adalah prototipe komputer mekanik pertama yang didesain untuk melakukan perhitungan matematika secara otomatis. Pada tahun 1937, ada George Boole, seorang matematikawan asal Inggris juga nih. Dia itu menerbitkan buku yang berjudul The Laws of Two, yang memperkenalkan aljabar Boolean. Aljabar Boolean itu adalah alat matematika yang digunakan untuk mengembangkan sistem komputer digital modern nih teman-teman. Jadi sekarang ini udah kita tahu pengertiannya apa dan ini dimulai dari mana gitu kan teman-teman. Jadi di next slide selanjutnya kita akan membahas sejarah-sejarah perkembangan dari AI ini. Penasaran kan? Penasaran teman-teman, penasaran kan? Aku penasaran banget nih. Kita langsung aja ke slide selanjutnya, yang dimana di sini adalah Maturation of Artificial Intelligence,
yaitu dimulai dari tahun 1943 sampai dengan 1952 nih teman-teman. Jadi di tahun tersebut terdapat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan AI. Di mana pada periode ini AI beralih dari konsep belaka menjadi eksperimen nyata dan aplikasi yang praktis. Jadi ini adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi selama periode ini teman-teman. Jadi terdapat tahun 1943 yang dimana bisa kita lihat Warren McCulloch dan Walter Spitz memperkenalkan artificial neurons. Itu adalah model sederhana dari neuron buatan nih teman-teman. Kemudian di tahun 1949 ada Donald Hebb. Dia tuh memperkenalkan teori pembelajaran Hebbian, yaitu adalah teori cikal bakal machine learning. Oke, kemudian teman-teman ada tahun 1950. Itu adalah Alan Turing, yang dimana dia mengusulkan Turing test dalam makalahnya, yaitu Computing Machinery and Intelligence, yang dimana itu adalah cara untuk mengukur kecerdasan mesin teman-teman, menunjukkan perilaku pecerdas yang setara dengan kecerdasan manusia. Itu untuk memeriksa itu teman-teman. Kemudian terdapat tahun 1951 nih, ada Marvin Minsky dengan Dan Edmonds. Mereka menciptakan jaringan saraf buatan pertama bernama SNARC. Mereka ini menggunakan 3000 tabung vakum untuk meniru jaringan 40 neuron teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke slide selanjutnya supaya kita akan lebih tahu ya teman-teman apa perkembangan dari AI ini. Dari slide sebelumnya, yang dimana dari tahun 1952 hingga tahun 1956 AI muncul sebagai domain investigasi yang unik. Yang dimana selama periode ini para pionir dan pemikir maju mulai meletakkan dasar untuk apa sih pada akhirnya akan menjadi domain teknologi yang revolusioner. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa kejadian penting dari era ini. Seperti tahun 1952 ada Arthur Samuel yang mempelopori penciptaan program bermain catur Samuel, merupakan program pembelajaran mandiri pertama di dunia untuk bermain game. Jadi penjelasan itu Arthur Samuel itu mengembangkan program catur yang bisa belajar sendiri. Inilah awal dari machine learning teman-teman. Kemudian ada tahun 1955 ada L. Newell dan Herbert A. Simon yang menciptakan program kecerdasan buatan pertama yang disebut sebagai logic theories. Oke, program ini membuktikan 38 dari 52 teorema matematika dan menemukan bukti baru yang lebih elegan untuk beberapa teorema ini teman-teman. Jadi ini adalah program AI pertama yang mampu membuktikan teorema matematika. Tuh. Kemudian lanjut ada tahun 1956. Jadi teman-teman, kata artificial intelligence ini pertama kali diadopsi oleh ilmuwan komputer Amerika yang bernama John McCarthy pada konferensi Dartmouth-nya. Jadi kalau teman-teman ada nih yang nanya, kapan sih artificial intelligence ini pertama kali diadopsi dan oleh siapa? Nah ini teman-teman, di sini udah ada jawabannya. Jadi untuk pertama kali teman-teman, AI disebut sebagai bidang akademik. Nah pada saat itu bahasa komputer tingkat tinggi seperti Fortran, SAP atau COBOL ditemukan dan antusiasme terhadap AI sangat tinggi pada waktu itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, lalu teman-teman di sini ada The Birth of Artificial Intelligence 1900. Oke. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ke next slide selanjutnya.
Dimana sini itu The Birth of Artificial Intelligence 1952 sampai dengan 1956, yaitu selanjutnya adalah dari tahun The Golden Years Early Enthusiasm pada tahun 1956 sampai dengan 1974. Jadi teman-teman, di era ini tuh dikenal sebagai era ini zaman keemasan AI, dimana dalam jangka waktu ini para peneliti dan inovator AI dipenuhi dengan antusiasme dan mencapai kemajuan yang luar biasa di bidang AI, teman-teman. Jadi itu ada beberapa peristiwa penting di era ini. Terdapat tahun 1958 ada Frank Rosbaud, di mana dia itu memperkenalkan perceptron, yaitu jaringan saraf buatan awal yang mampu belajar dari data. Jadi itu meletakkan dasar untuk jaringan saraf modern. Jadi pada saat yang sama juga John McCarthy mengembangkan bahasa pemrograman LISP atau Lisp yang cepat menjadi sangat populer di kalangan pengembangan AI. Jadi kemudian terdapat tahun 1959 ada Arthur Samuel yang memperkenalkan istilah machine learning-nya. Jadi selain itu ada Oliver Selfridge yang membuat kontribusi penting pada pembelajaran mesin dengan publikasinya Pandemonium, A Paradigm for Learning. Jadi karya itu merupakan model yang mampu meningkatkan diri, yang memungkinkannya menemukan pola dalam peristiwa yang lebih efektif. Kemudian ada tahun 1964, teman-teman, yaitu adanya program student atau pembelajaran pemrograman bahasa alami untuk soal matematika. Kemudian ada tahun 1965, yaitu adanya sistem pakar awal dendral atau membantu ahli kimia menganalisis senyawa. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke next slide. Oke, di sini ada pada tahun 1966, di mana para peneliti menekankan pengembangan algoritma yang dapat membicarakan masalah matematika. Terdapat Joseph Benjamin menciptakan chatbot pada tahun 1966 yang bernama Eliza. Selain itu ada Stanford Research Institute menciptakan Seki, robot pintar bergerak awal yang menggabungkan AI, fisik komputer, navigasi, dan NLP. Jadi itu dianggap sebagai pendahulu mobil dan drone otonom masa kini, teman-teman. Kemudian ada tahun 1968 ada Terry Winograd. Dia ngapain? Dia itu mengembangkan CHRDLU atau CHRDLU, AI multimodal practice yang mampu mengikuti instruksi pengguna untuk memanipulasi dan bernalar di dunia blok. Kemudian pada tahun 1969 ada Arthur Bresen dan Yu-Chi Cho menguraikan algoritma pembelajaran yang dikenal sebagai backpropagation, yaitu memungkinkan pengembangan jaringan saraf buatan berlapis-lapis, yang mana mewakili kemajuan yang signifikan melampaui perceptron dan meletakkan dasar untuk pembelajaran yang mendalam. Terus kemudian itu terdapat juga Marvin Minsky dan Seymour Papert. Mereka tuh menuliskan buku Perceptrons, yang dimana buku itu menjelaskan batasan jaringan saraf dasar. Publikasi ini menyebabkan penurunan dalam penelitian jaringan saraf dan kebangkitan kembali penelitian AI simbolik. Kemudian pada tahun 1972 ada robot humanoid yang cerdas yang pertama kali itu dibangun di Jepang, yang bernama Wabot One. Terus kemudian ada tahun 1973, teman-teman, ada James Lighthill. Dia tuh menerbitkan laporan berjudul Artificial Intelligence, yaitu A General Survey, yang mengakibatkan pengurangan besar nih dalam dukungan pemerintah Inggris untuk penelitian AI. Wah, ini tuh sangat-sangat mempengaruhi sekali ya penerbitan berlaporan judulnya ini. Oke teman-teman, lanjut
ini ada the first all winter pada tahun 1974 sampai dengan 1980. Ini adalah musim dingin AI pertama. Terjadi pada tahun 1974 hingga 1980. Dikenal sebagai periode sulit bagi kecerdasan buatan atau AI, yang dimana selama waktu itu terjadi penurunan yang signifikan dalam pendanaan penelitian dan AI yang menghadapi kekecewaan. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui dalam setiap prosesnya pasti ada turun naiknya nih. Itu teman-teman. Jadi pada tahun 1974 hingga 1980 itu merupakan durasi musim dingin AI pertama yang merujuk pada periode di mana ilmuwan komputer mengalami kekurangan pendanaan yang parah. Yang udah aku bilang tadi teman-teman, ada penurunan yang parah, bisa dibilang parah lah. Terus kemudian selama musim dingin AI itu juga minat publik terhadap kecerdasan buatan AI itu menurun teman-teman. Jadi the first all winter itu adalah masa-masa susah mereka, masa-masa perkembangan AI itu sangat-sangat menurun gitu. Kemudian ada the boom of AI, itu seperti judulnya ya, itu adalah a boom ya. Jadi itu pada tahun 1980 sampai dengan 1987 teman-teman. Yang dimana seperti judulnya a boom of AI, itu pada era ini mengalami kebangkitan dan vitalitas baru setelah era sulit dari musim dingin AI pertama. Yang dimana itu ada terdapat kejadian-kejadian penting dalam periode ini, karena kan dari yang era-era sulit ini terus menjadi ke era-era yang bangkit, ini justru suatu hal yang sulit ya untuk dilakukan, untuk membangkitkan penurunan yang sudah parah terjadinya. Ini terdapat pada tahun 1980, itu adalah konferensi nasional pertama dari American Association of Artificial Intelligence yang diadakan di Universitas Stanford. Kemudian pada tahun 1980 AI kembali dengan expert system, yang dimana sistem pakar diprogram untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli manusia. Kemudian ada mesin symbolic list dibawa ke penggunaan komersial yang menandai awalnya kebangkitan AI. Namun di tahun-tahun berikutnya pasar mesin list ini mengalami penurunan yang signifikan lagi teman-teman. Kemudian di tahun 1981 ini ada Daniel Hills yang menciptakan komputer paralel yang disesuaikan untuk AI dan berbagai fungsi komputasi. Kemudian terdapat tahun 1984 ada Marvin Minsky lagi dan Roger Schenck yang memperkenalkan istilah AI Winter selama pertemuan Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Mereka memperingatkan dunia bisnis bahwa harapan yang berlebihan terhadap AI akan mengakibatkan kecewaan dan jatuhnya industri yang memang terjadi 3 tahun kemudian. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Marvin Minsky dan Roger Schenck ini, itu sangat-sangat bermanfaat juga untuk jadi zaman kita sekarang ini, karena kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa sudah banyak pengguna-pengguna AI itu sangat menggantungkan hidupnya di AI teman-teman. Jadi dia nggak bisa milih informasi-informasi dari AI. Jadi padahal itu sebenarnya AI itu bisa membuat kita kecewa gitu teman-teman. Kemudian ketergantungan terhadap AI itu juga membuat kita malas berpikir lah, malas untuk bergerak lah. Jadi kita sangat-sangat mentergantungkan hidup kita kepada AI ini. Jadi itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Itu pembelajaran untuk kita teman-teman. Kemudian terdapat tahun 1985 ada Judea Pearl, yang dimana ini memperkenalkan analisis kausal jaringan Bayesian yang menyajikan metode statistik untuk mengkodekan ketidakpastian dalam sistem komputer. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada the emergence of intelligent agents. Tahun 1993 sampai dengan 2001
yang dimana durasi antara 987 hingga 1993 merupakan periode musim dingin AI kedua. Kemudian, investor dan pemerintah berhenti mendanai penelitian AI karena biayanya tinggi namun hasilnya tidak efisien. Sistem pakar seperti XCON itu sangat mahal. Jadi itu adalah emergensi dari agent intelijen gitu, teman-teman. Kemudian di slide selanjutnya itu ada the emergence of intelligent agents lagi, yang dimana terdapat lompatan signifikan dalam kecerdasan buatan atau AI, khususnya dalam perkembangan program komputer cerdas. Pada era ini, profesional AI mengalihkan fokus dari mencoba menyamai kecerdasan manusia ke menciptakan perangkat lunak yang pragmatis dan cerdas untuk tugas-tugas tertentu. Yang dimana berikut adalah beberapa peristiwa penting dari periode ini, teman-teman. Yaitu terdapat tahun 1997 ada IBM's Deep Blue mencapai tonggak sejarah dengan mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Itu tuh menandai pertama kali komputer mengalahkan juara catur dunia yang sedang berkuasa. Keren sih teman-teman, cuman bagi saya agak janggal ya. Kemudian itu ada Sepp Hochreiter dan Jürgen Smith-Huber yang memperkenalkan jaringan saraf Frequent Long Short-Term Memory, merevolusi kemampuan untuk memproses seluruh rangkaian data seperti ucapan atau video. Tuh, jadi pada tahun 2002 untuk pertama kalinya AI masuk ke rumah dalam bentuk Roomba, sebuah penyedot debu ya teman-teman. Jadi yang tanya AI yang pertama kali tuh yang masuk ke rumah itu apa ya itu. Jadi ini teman-teman, itu adalah penyedot debu. Kemudian tahun 2006 AI masuk ke dunia bisnis, yaitu seperti perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan Netflix, dari mana mereka juga sudah mulai menggunakan AI. Kemudian pada tahun 2009 ada Rajat Raina, Anand Madhavan, dan Andrew yang merilis makalah berjudul Memanfaatkan Prosesor Grafis untuk Pembelajaran Tanpa Pengawasan yang Luas, yang mana memperkenalkan konsep penggunaan GPU untuk melatih jaringan saraf yang luas. Kemudian ada tahun 2011 ada Jürgen Smith-Huber dan Claudia Cheresan, Uli Mader, dan Jonathan Masci menciptakan CNN awal yang mencapai kinerja superhuman dengan mengenakan kompetisi pengaguan tanda lalu lintas Jerman. Selain itu, Apple meluncurkan Siri, teman-teman. Pasti kalian tahu udah familiar ya dengan kata-kata Siri ini. Yaitu adalah asisten pribadi yang diaktifkan suara yang mampu menghasilkan respons dan melaksanakan tindakan berdasarkan perintah suara. Jadi yang saya tahu nih teman-teman, jadi di Siri ini seperti di handphone juga udah ada Siri, di mobil juga udah ada Siri untuk sekarang ini. Kemudian kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Ini Deep Learning, Big Data, dan Artificial Intelligence, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun sekarang nih teman-teman. Yaitu kemajuan signifikan telah terjadi dalam domain AI. Pencapaian itu dapat didistribusikan pada penggabungan Deep Learning, aplikasi data yang luas, dan pencarian berkelanjutan untuk AI umum atau AGI. Kemudian ini adalah berikut peristiwa-peristiwa penting teman-teman dari periode ini. Yang dimana pada tahun 2011 IBM Watson memenangkan Jeopardy. Yaitu apa sih? Itu adalah acara kuis di mana Watson harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan kompleks seperti teka-teki juga ada. Watson telah membuktikan bahwa ia bisa memahami bahasa alami dan menyelesaikan pertanyaan rumit dengan cepat. Kemudian pada tahun 2012 ada Google meluncurkan fitur aplikasi Android yaitu bernama Google Now, mampu memberikan informasi kepada pengguna sebagai prediksi. Kemudian ada Geoffrey Hinton, Ilya Sutskever, dan Alex Krivetsky
memperkenalkan struktur CNN dalam yang memenangkan tantangan ImageNet, yang mana memicu proliferasi penelitian dan aplikasi dalam bidang deep learning. Kemudian ada tahun 2013 yaitu sistem Tianhe-2 dari Tiongkok mencapai prestasi yang luar biasa dengan menggunakan kecepatan superkomputer nih terdapat di dunia menjadi 33,86 petaflops ya teman-teman. Wah, keren. Sistem ini mempertahankan statusnya sebagai sistem tercepat di dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Selain itu, DeepMind memperkenalkan pembelajaran penguatan dalam, sebuah CNN yang memperoleh keterampilan melalui pembelajaran berulang dan penghargaan. Akhirnya, melampaui ahli manusia dalam bermain game. Terdapat juga peneliti Google Thomas Mikolov dan timnya yang memperkenalkan Word2Vec, alat yang dirancang untuk secara otomatis memahami hubungan semantik antar kata. Kemudian ada tahun 2014, yaitu adalah chatbot atau Using Guzman memenangkan kompetisi dalam Turing Test. Ian Goldfeld dan timnya mempelopori jaringan adversarial generatif atau GN, sebuah kerangka kerja pembelajaran mesin yang digunakan untuk menghasilkan gambar, mengubah gambar, dan membuat deepfakes. Dan juga terdapat Dieter Kingma serta Max Welling memperkenalkan Versional Authent Cultures. Itu untuk menghasilkan gambar, video, dan teks juga. Jadi Facebook juga mengembangkan nih. Mereka mengembangkan sistem pengenalan wajah deep learning deepfakes yang mampu mengidentifikasi wajah manusia dalam gambar digital dengan akurasi yang hampir setara dengan kemampuan manusia. Kemudian ada tahun 2016 ada DeepMind AlphaGo yang berhasil mengalahkan permainan Go terkemuka di Seoul, Korea Selatan. Kemudian ada tahun 2018 ada Project Debater dari IBM berdebat tentang topik kompleks dengan 2 ahli debat dan juga tampil sangat baik. Yang dimana Google itu mendemonstrasikan program AI yaitu bernama Duplex yang merupakan asisten virtual yang membuat janji tamu dengan penata rambut melalui telepon. Dan orang di ujung telepon tidak menyadari bahwa mereka berbicara dengan mesin gitu teman-teman. Keren ya, menurut saya keren banget sih. Kemudian ada tahun 2021 ada OpenAI, mana dia meluncurkan sistem AI multimodal DALL-E yang mampu menghasilkan gambar berdasarkan perintah teks. Kemudian ada tahun 2022, ini pada bulan November OpenAI meluncurkan ChatGPT gitu. Nah, sih di sini yang tidak mengenal ChatGPT ya kan, karena itu menawarkan antar muka obrolan untuk GPT 3,5 LLM. Jadi kini AI itu telah berkembang ke tingkat yang luar biasa teman-teman, ke tingkat yang sudah sangat-sangat bermanfaat kalau misalnya kita tuh bisa memilah-milih. Jadi tuh kemampuannya AI ini untuk sekarang tuh udah sangat-sangat luar biasa. Ini bahkan konsep deep learning, big data, terus data science kini sedang menjadi tren seperti boom, seperti ledakan gitu. Jadi mana perusahaan seperti Google, Facebook, IBM, dan Amazon itu bekerja dengan AI dan menciptakan perangkat yang mengagumkan. Dan kemudian masa depan kecerdasan buatan itu sangat menginspirasi dan akan datang dengan kecerdasan yang tinggi itu teman-teman. Jadi kemudian kecerdasan tinggi teman-teman. Jadi berikut adalah materi mengenai artificial intelligence atau AI. Gimana teman-teman? Seru bukan materinya? Jadi kita tuh jangan hanya menggunakan AI-nya saja, tapi kita juga perlu tahu kapan sih, di mana sih, oleh siapa sih, gimana sih sejarahnya, gitu. Gimana sih perkembangannya, kita tuh harus tahu teman-teman. Oke, sekian dari saya lanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi tentang komputasi kuantum.
Jadi komputasi kuantum itu adalah sebuah bidang yang terdiri dari 3 aspek ilmu. Yang pertama ada ilmu komputer, yang kedua fisika, dan matematika. Ketiga ilmu tersebut memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi lebih cepat daripada komputer klasik, seperti superposisi dan interferensi kuantum. Agar lebih mudah, kita analogikan seperti ini. Kita mengetahui bahwa pada komputer normal itu menggunakan bits 1 atau 0. Artinya, jika kita memiliki 4 bits, maka akan banyak variasi angka seperti 0000, 0100, 0010, dan seterusnya. Bayangkan jika 4 bits ini adalah sebuah password, dan kita harus melakukan cek satu persatu untuk mengetahui password mana yang betul. Nah, komputer akan memeriksa setiap pola dari 4 bits tersebut. Pada komputer kuantum menggunakan qubits atau quantum bits, yang mana ia bisa menjadi 1 dan 0 pada waktu yang bersamaan. Jadi, bukan mengecek satu persatu. Ia bisa langsung menentukan mana yang benar dan menghapus yang tak terpakai dalam sekali waktu. Kemudian sejarah komputer kuantum. Secara komputer kuantum atau komputasi kuantum dimulai pada tahun 1980-an ketika para fisikawan seperti Richard Feynman, David Deutsch, dan Paul Benioff. Mereka mulai mengembangkan konsep-konsep dasar dalam komputasi kuantum. Fokus utama mereka pada komputasi kuantum di awal mulanya adalah melakukan tugas-tugas rumit dengan kekhususan algoritma yang dimilikinya. Kemudian, pada tahun 1982, Richard Feynman mengusulkan komputasi dengan prinsip-prinsip kuantum dapat mengatasi batasan fisik dalam mensimulasikan sistem fisik yang kompleks, seperti mekanika kuantum itu sendiri. Ide-ide ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Deutsch pada tahun 1985 dengan memperkenalkan konsep mesin Turing universal kuantum. Konsep itulah yang menjadi fondasi teoritis dari komputer kuantum. Kemudian pada tahun 1994, Peter Shor mengusulkan algoritma Shor yang mampu memecahkan masalah faktorisasi secara efisien dengan menggunakan komputasi kuantum. Dan ini menunjukkan kompetensi komputasi kuantum untuk mengubah bidang keamanan kriptografi, yang dimana sebelumnya bidang tersebut bergantung pada kerumitan permasalahan matematika seperti faktorisasi bilangan. Sejak saat itulah banyak penelitian dan perkembangan yang telah dilakukan untuk memahami dan mengembangkan teknologi komputasi kuantum. Kemudian pada tahun 1998, sebuah tim di IBM berhasil melaksanakan operasi dasar pada qubit, yaitu unit pengolahan informasi kuantum yang menggunakan molekul klorin dalam suatu bidang nuklir magnetik resonansi. Kemudian pada tahun 2001, IBM juga membangun komputer kuantum pertama yang dapat digunakan oleh pabrik dengan 7 qubit. Sejak saat itu, berbagai perusahaan dan lembaga penelitian seperti Google, Microsoft, IBM, dan lainnya telah berkomitmen untuk mengembangkan teknologi komputasi kuantum yang lebih kuat dan stabil. Dan selama tahun-tahun terakhir, ada kemajuan besar dalam mengembangkan qubit yang lebih stabil dan memperluas jumlah qubit yang dapat digunakan dalam sistem komputasi kuantum. Misalnya pada tahun 2019, Google mengumumkan pencapaian mereka yaitu supremasi kuantum dengan komputer kuantum mereka yang menggunakan 53 qubit. Dan ini menjadi tonggak bersejarah yang memastikan peluang luar umum komputasi kuantum. Sekian dari presentasi saya. Baik, sekian materi perkembangan komputer modern dari PC, internet, mobile computing, hingga AI dan komputasi kuantum yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang dari materi yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan materi kami.
Kami ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.